Kita berlanjut ke informasi lainnya, Ustaz. Ini akibat lonjakan kasus aktif COVID-19, persediaan darah di Palang Merah Indonesia di Kudus, Jawa Tengah kian menipis. Selain itu, PMI juga kesulitan mendapatkan stok darah karena jumlah pendonor yang menurun. Persediaan darah di kantor Palang Merah Indonesia Kudus, Jawa Tengah saat ini dalam kondisi memprihatinkan. Ketersediaan paling banyak pada golongan darah jenis O, yakni ada 140 kantong. Sementara paling sedikit adalah golongan darah AB yang cuma 5 kantong. Stok dinilai berada di bawah batas aman karena banyaknya permintaan dari rumah sakit yang dalam sehari bisa mencapai 70 kantong darah. Terlebih seperti saat ini di mana kondisi darurat akibat COVID-19 di Kudus yang mengalami lonjakan pasca Lebaran. Selain itu, sejak pandemi jumlah sukarelawan penyumbang darah jauh berkurang. Pelayanan donor keliling juga dihentikan untuk mencegah kerumunan massa. Dalam sehari paling banyak hanya ada 25 pendonor saja di kantor PMI Kudus. Padahal sebelumnya bisa mencapai 100 orang pendonor darah dalam sehari. Berkurang pendonor sukarelanya. Beda sebelum ada lonjakan kasus. Ya kurang 15. Berapa? Kalau pendonor sebelum ada COVID biasanya dalam gedung sampai 100 lebih lah. Untuk mendorong minat warga menyumbangkan darahnya, PMI Kudus menyediakan paket sembako untuk setiap pendonor darah. Yulianto melaporkan dari Kudus, Jawa Tengah. Ya, kondisi ini kita harapkan tentu saja semoga bisa segera teratasi di mana kasus positif COVID-19 di Kudus ini terus naik. Sedangkan PMI mulai kekurangan darah. Ustaz, selain karena tentu saja adanya COVID-19 yang merebak atau pandemi yang terjadi sehingga membuat orang-orang takut untuk mendonorkan darahnya, mungkin juga masih ada yang ragu apakah donor darah ini diperbolehkan atau tidak karena adanya pertukaran darah. Sebenarnya bagaimana hukumnya dalam syariat Islam dan apa saja yang perlu diperhatikan? Baik, pertama kita prihatin sekali ya, inilah contoh di mana ketika kita tidak masuk tuntunan ulil amri ya, bagaimana pemerintah sudah menuntun kita, memberikan arahan, para ulama juga mengingatkan kita bahwa yang namanya COVID pandemi ini masih terus menghantui kita dan berada dekat sekali dengan kita, karenanya kita harus protokol kesehatan, kalau bisa jangan mudik dan lain-lain. Ternyata orang-orang masih belum bisa masuk ke dalam itu semuanya. Akhirnya kita bisa melihat pasca Lebaran ini COVID di mana-mana, bukan hanya di Kudus, itu meningkat ya, melonjak drastis ya, bahkan di Jakarta 300%, di Bandung, di mana-mana ya, di seluruh daerah. Nah ini yang sangat mengkhawatirkan. Walhasil tentu dampaknya kemana-mana, salah satunya bagi orang-orang yang sakit yang kemudian memerlukan donor darah. Nah kalau masuk ke dalam syariat donor darah sendiri, donor darah ini sudah ada fatwanya para ulama ya, bahkan di seluruh dunia sudah menuntun ya, berijtihad dengan dalil-dalil yang nasnya yang sudah ada bahwa boleh hukumnya yang namanya mendonorkan darah selama dia itu la darara tidak membahayakan dirinya dan tidak membahayakan orang lain. Jadi ini satu ya, yang pertama tidak boleh membahayakan dirinya. Jadi kalau mau mendonorkan darah tapi terus kemudian membahayakan dirinya, ya itu tidak boleh. Atau membahayakan orang lain, darahnya juga tidak baik, itu tidak boleh. Itu satu. Ini dalam konteks darurat menolong muslim yang lainnya. Ya. Yang kemudian yang kedua, boleh hukumnya mendirikan bank atau misalnya yang tadi pengumpulan donor tadi. Boleh. Gitu. Bagi orang-orang yang bersedia mendonorkannya, terus menitipkannya, boleh. Karena apa? Karena kan ini yang stok tadi. Tadi juga masalahnya stoknya berkurang sekali ya. Jadi boleh. Tetapi masalahnya tidak boleh sedikit pun ada yang namanya jual beli gitu ya. Jadi tidak boleh menjadi lahan bisnis mencari keuntungan. Jadi ini saya donorkan darah tapi saya minta ini, itu tidak boleh. Ini karena memang dasarnya untuk kemaslahatan ya. Jadi tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh kemudian dalam konteks menerima imbalan, ganti harta dan lain-lain, ini tidak boleh. Nah intinya bagaimana menegaskan kita harus ta'awun atau saling tolong menolong itu dengan mendonorkan darah kita, itu insya Allah ya, ini karena banyak sekali sekarang orang-orang yang memerlukan darah ya, karena memang takut
orang-orang juga mendonorkan darah karena memang kenapa takut, karena masalah kerumunan dan lain-lain, kita harus mencari cara yang lain. Jadi di Kudus coba cari cara yang lain, mungkin jemput darah ke rumah misalnya ya. Jadi tidak berkerumun, tetapi siapa-siapa secara online yang mau mendonorkan darahnya jemput itu. Mungkin bisa dengan cara seperti itu agar supaya ini masih bisa stoknya tidak habis dan masih bisa menolong orang-orang yang betul-betul kritis memerlukan darah. Kurang lebih seperti itu. Nah Ustaz, jika kita bicara tentang donor darah, esensinya kan adalah menolong nyawa manusia. Nah, apa saja keutamaannya bagi seseorang yang mau mengorbankan diri untuk keselamatan orang lain? Tentu intinya ya di dalam hadis disebutkan jika seandainya kita itu menghilangkan kesulitan orang, ya kesulitan kita sendiri dihilangkan oleh Allah. Nah, amal yang paling dicintai oleh Allah, amal yang paling dicintai itu pertama adalah bagaimana kita menghilangkan ya yang namanya kesulitan saudara kita sendiri. Nah, jadi memasukkan kegembiraan ke dalam hati saudara kita itu amal yang dicintai oleh Allah. Menghilangkan kesulitan-kesulitannya itu yang dicintai oleh Allah. Membayarkan hutangnya ya yang terlibat hutang karena hutang-hutang yang syar'i ya, artinya yang bisnis dan lain-lain, ini juga kemudian dicintai oleh Allah. Artinya apa? Artinya sebetulnya konteks hablum minan nas ini konteks di mana kita saling tolong-menolong, ta'awun karena Allah. Saling tafahum, saling memahami karena Allah, saling takaful, memikul beban karena Allah, saling mencintai karena Allah. Nah, inilah sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah. Karenanya balasannya adalah balasan yang berlipat di sisi Allah. Kurang lebih seperti itu.